Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, siapapun mereka, pasti melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran. Yang bersifat maksum adalah para nabi dan rasul. Tapi selain mereka, para nabi dan rasul, termasuk kita, tidak dapat dilepaskan dari kekhilafan, kesalahan. Tidak dapat dilepaskan dari dosa yang dikerjakan baik sengaja maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim, kita akan menemukan beberapa penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan, Allah serukan kepada hambanya untuk beristighfar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang melakukan istighfar, dia minta ampun kepada Allah, sesungguhnya dia sudah memiliki akhlak yang baik kepada Allah, mempunyai adab yang baik kepada Allah, mempunyai etika kepada Allah. Dan orang yang beristighfar, orang yang minta ampun kepada Allah, sesungguhnya mereka tahu diri bahwa dia telah melakukan kekhilafan, kesalahan, melakukan dosa. Dalam mukadimah tadi, khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Orang yang bermakrifat kepada Allah, orang yang mengenal Allah, maka dia akan tahu diri di dalam kehidupan di dunia ini, dia tidak dapat melepaskan diri dari kekhilafan dan kesalahan. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Ghafurur Rahim, Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka ketika hambanya tergelincir melakukan dosa maksiat, dia cepat kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Salah satu syarat untuk bertobat kepada Allah adalah dia minta ampun kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dalam ayat tersebut Allah katakan, wastaghfir li dzambik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mohonlah ampun atas dosamu. Jadi Allah serukan kepada hambanya yang membaca Al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran, Allah serukan, mohonlah ampun kepada Allah. Ketika kita melakukan muhasabah, ketika kita melakukan introspeksi, kita akan menyadari dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita melakukan kekhilafan dosa. Ada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa lidah. Ada dosa kedua tangan, ada dosa kedua kaki. Bahkan dosa kemaluan. Bahkan ada yang melakukan perzinahan, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berjudi.
berbagai macam dosa dia lakukan, tapi ketahuilah Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pun, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Allah serukan kepada hambanya ketika dia masih hidup, sebelum meninggal dunia, bahkan sebelum sakaratul maut, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah serukan di dalam Al-Qur'an sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, maka mohon ampun atas dosamu. Tidak cukup sampai di sana, walil mu'minina wal mu'minat, kita diserukan juga untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa kaum mukminin dan mukminat yang pernah dia lakukan, yang pernah dia kerjakan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita sesungguhnya jangan bersikap egois, jangan hanya bersikap mementingkan diri sendiri. Ingat saudara kita, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, doakan mereka agar Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Bahkan seorang khatib ketika menyampaikan khutbah dalam mazhab Imam Syafi'i, selain membaca ayat suci Al-Quranul Karim, wasiat takwa, kemudian berselawat untuk Rasul, adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Orang kalau biasa mendoakan kaum muslimin dan muslimat, maka dia akan tahu, dia akan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia yang agung, yang dijamin masuk ke dalam surga, manusia yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam dalam satu riwayat Rasul beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW 100 kali dia beristighfar. Itu Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah SAW yang maksum, yang dijamin masuk dalam surga, masih beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita, berapa kali sehari kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Dalam satu majelis saya tanya kepada jamaah, mohon maaf, Anda sehari berapa kali baca istighfar? Ya, habis sholat 3 kali Ustaz, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dia konsisten beristighfar setiap sholat 3 kali, berarti 3 kali 5, 15. 15 kali dia istighfar. Padahal dosa dia lakukan, kemaksiatan yang kerjakan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Belum ketika di jalan, belum lagi ketika di kantor, belum lagi ketika di pasar, belum lagi ketika di mal. Banyak dosa yang dia lakukan, tapi cuma 15 kali dia beristighfar. Kira-kira cukup atau tidak? Makanya dalam khutbah Jumat kali ini khatib mengingatkan, khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah yang mendengarkan khutbah kali ini, banyak-banyaklah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Tidak rugi orang yang beristighfar kepada Allah. Tidak rugi orang yang beristighfar kepada Allah. Dengan istighfar Allah akan ampuni dosanya. Dengan istighfar Allah akan mudahkan segala urusannya. Dengan istighfar Allah angkat wibawanya. Dengan istighfar Allah akan murahkan rezekinya. Dengan istighfar Allah akan cepatkan doanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar Allah akan lindungi dari berbagai macam bencana. Banyak keutamaan istighfar, saudara. Ada satu kisah yang ingin khatib sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Ada seorang pedagang, dia buka tokonya, nggak ada yang belanja. Kalau kata orang Betawi, melengos pun juga kagak ada orang. Ngelihat juga kagak, lewat aja. Tapi dia ingat, dalam satu pengajian pernah dia dengar, cuman dia dengar aja. Dia nggak hadir dalam pengajian. Dia tidak bersila, dia tidak duduk bersempuh, tidak hadir dalam majelis, cuma dengar aja. Apa kata Syekh menyampaikan tentang keutamaan istighfar? Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Setelah itu diamalkan, dia istighfar, dia minta ampun sama Allah. Terus dia baca istighfar.
Ketika dia baca istighfar, ada orang yang mulai lihat dagangannya. Ada yang mendekat, kemudian coba nunjuk sana, ini berapa harganya. Sampai itu dagangannya diborong saudara oleh pembeli. Dan cerita ini udah ma'ruf. Dan boleh dipraktikkan oleh para pedagang. Apalagi dalam kondisi pandemi semacam ini. Daripada kita bengong, daripada kita menyebarkan berita hoax, cobalah kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu kisah yang ma'ruf yang dikenal. Ada seorang pedagang roti, pembuat roti. Semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Cuman satu yang belum dikabulkan keinginannya. Apa itu? Ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang ulama besar, dia sibuk mengajar, jarang meninggalkan majelis ilmu. Satu ketika Allah gerakkan hatinya. Dia langkahkan kakinya, dia ayunkan tangannya, dia pergi ke suatu daerah tempat pedagang roti tersebut. Ketika itu dia sholat, kemudian waktu sudah larut malam, dia ingin tidur di masjid. Kata pengurus masjid, nggak bisa Pak tidur di sini, kalau mau tidur tempat yang lain. Kenapa? Karena masjid harus dikunci, ditutup. Karena SOP-nya semacam itu. Akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid tersebut, bertemu dengan pedagang roti, pembuat roti. Ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau cari penginapan. Udah kalau begitu di rumah saya aja dah. Maka diajaklah ke rumah pembuat roti tersebut. Ketika sampai di rumah terjadilah dialog. Ya bahasa kitanya ngobrol lah. Bapak tinggal di mana, kebutuhannya apa. Kemudian sampai pada kalimat, pedagang roti, pembuat roti mengatakan, saya ini alhamdulillah, semua keinginan saya sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan saya sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum. Apa itu? Saya pengen ketemu dengan seorang ulama besar, Imam Ahmad. Tapi belum kesampaian karena saya sibuk mencari nafkah, membanting tulang, memeras keringat. Dan mencari nafkah itu wajib hukumnya. Memberikan nafkah kepada keluarga wajib hukumnya. Kata Imam Ahmad, saya Imam Ahmad. Maka terharulah orang tersebut. Dia kagum dengan Imam Ahmad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang lainnya. Ketika orang melazimkan istighfar, maka Allah akan bantu dia, maka Allah akan tolong dia. Oleh karena itu, mulai saat ini banyak-banyaklah kita beristighfar. Minimal sehari semalam 100 kali kita beristighfar. Dengan lafaz istighfar silakan Anda yang suka, Anda yang inginkan. Karena lafaz istighfar itu banyak. Kalaupun kita nggak pakai bahasa Indonesia, boleh kita dengan bahasa kampung kita, bahasa Indonesia. Intinya adalah kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku ya Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Bahkan setelah selesai sholat, sunnahnya jangan kita langsung berdiri, jangan kita langsung ke belakang, jangan kita langsung meninggalkan masjid. Sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, istighfar, minta ampun kepada Allah. Coba kita renungkan, coba kita perhatikan. Salat kita memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita sujud, kita ruku. Setelah salam, disunahkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin dalam salat ada kesombongan dalam diri kita. Mungkin dalam salat kita nggak khusyuk. Mungkin dalam salat ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Maka disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW ketika membebaskan kota Mekah, masuk ke kota Mekah, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di akhir ayat itu Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang membebaskan kota Mekah, dan tidak ada setetes darah pun yang
menetes membasahi bumi Mekah pada saat itu. Tidak ada pembantaian. Semuanya selamat. Siapa yang berlindung di Ka'bah selamat. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing selamat. Tidak ada balas dendam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada balas dendam yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semuanya memiliki akhlakul karimah. Semuanya bertasbih. Semuanya minta ampun kepada Allah. Lihat dari mana ajaran Islam yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dilaksanakan Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Ketika mendapatkan kemenangan, ketika mendapat kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, tidak sombong, tapi memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, kakak dan adik kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kita, murid-murid kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونعي وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.